Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Joy Wasdianto Purba. Saya dari kelas Administrasi Bisnis 3D. Di sini saya ingin membahas tentang penulisan laporan bisnis mata pelajaran Komunikasi Bisnis. Yuk kita simak bersama penulisan laporan bisnis. Apa itu laporan bisnis? Laporan bisnis adalah sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun secara teratur, yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari suatu institut atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah, atau menurut Instri dan Betty dalam Fuganto pada tahun 1997 di halaman 88. Menurut para ahli juga, pengertian laporan bisnis yaitu menurut Herta E. Murhi, laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, yang memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Bagi suatu perusahaan, umumnya penulisan laporan bisnis digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan, antara lain yang pertama yaitu untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua yaitu untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang keempat yaitu untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Yang kelima yaitu untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atas isu-isu tertentu. Yang keenam yaitu untuk memperoleh sumber pendanaan. Di sini saya juga membuat yaitu aliran suatu laporan bisnis. Yang pertama yaitu dari pemegang saham, yang kedua dari dewan komisaris, yang ketiga yaitu dari manajer eksekutif, yang keempat yaitu fungsi operasional dan staf, dan di bawah dari fungsi operasional dan staf ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua yaitu keuangan, yang ketiga yaitu pemasaran, dan yang keempat yaitu personal. Yang selanjutnya yaitu penggolongan laporan bisnis. Ada beberapa penggolongan laporan bisnis. Di antaranya yang pertama yaitu menurut fungsinya, yaitu suatu laporan dapat dibedakan atas dasar untuk memberikan informasi atau untuk analisis. Yang kedua yaitu menurut subjeknya. Suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan departemen laporan itu diperoleh. Yang ketiga yaitu menurut formalitasnya. Suatu laporan dapat dibedakan dari segi formal atau non formal. Yang keempat yaitu menurut keasliannya, yaitu suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela, dan juga apakah berasal dari publik atau swasta. Yang selanjutnya itu menurut frekuensinya, laporan dapat dibedakan atas dasar secara berkala atau khusus. Yang selanjutnya itu menurut jenisnya, laporan dipengaruhi oleh formalitas dan panjangnya laporan. Yang selanjutnya itu menurut kegiatan proyek. Dalam melaksanakan suatu proyek terdapat 3 jenis laporan, yaitu yang pertama laporan pendahuluan, yang kedua laporan perkembangan, dan yang ketiga yaitu laporan akhir. Dan selanjutnya itu menurut pelaksanaan pertemuan. Laporan bisnis dapat dibedakan atas agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Ada beberapa persiapan penulisan laporan bisnis yang harus kita laksanakan, yaitu yang pertama itu definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua yaitu pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Yang ketiga yaitu tentukan ide atau gagasan. Yang keempat yaitu mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima yaitu menganalisis dan menafsirkan data. Yang keenam yaitu mengorganisasi data dan mempersiapkan outline akhir. Selanjutnya yaitu bagian pokok laporan bisnis.
Ada beberapa bagian pokok laporan bisnis. Yang pertama itu pendahuluan. Di bagian dari pendahuluan ini ada beberapa bagian. Yang pertama pemberi kuasa, yang kedua layout atau rencana presentasi, yang ketiga yaitu masalah, yang keempat yaitu maksud penulisan, yang kelima yaitu ruang lingkup, yang keenam yaitu metodologi, yang ketujuh yaitu sumber-sumber primer atau sekunder, yang kedelapan yaitu latar belakang, yang kesembilan yaitu definisi istilah, yang kesepuluh yaitu keterbatasan, dan yang ke-11 yaitu rekomendasi. Selanjutnya yaitu dari bagian laporan bisnis, yaitu bagian pokoknya yang kedua yaitu teks, yaitu membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan. Yang ketiga yaitu penutup. Bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Bagian penutup sendiri diberi judul rencana tindakan atau posisi. Di bagian penutup ini ada beberapa bagian, yaitu pertama rangkuman, yang kedua yaitu kesimpulan, yang ketiga yaitu rekomendasi, yang keempat yaitu rencana tindakan, yang kelima yaitu proposisi. Selanjutnya yaitu organisasi tubuh laporan bisnis. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama cara menyusun tubuh laporan bisnis. Di bagian cara menyusun tubuh laporan bisnis ada bagiannya lagi. Yang pertama itu cara deduktif, yaitu menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal rinci dijelaskan. Yang kedua yaitu cara induktif. Cara induktif yaitu menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan, atau rekomendasi dikemukakan. Selanjutnya itu cara menyusun teks laporan bisnis. Yang pertama itu membentuk topik-topik atau kriteria. Yang kedua yaitu menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang keempat yaitu menjelaskan suatu prosedur atau proses. Yang kelima yaitu menyusun urutan berdasarkan tingkat kepentingan. Yang keenam yaitu menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketujuh yaitu menyusun sumber-sumber yang digunakan. Yang kedelapan yaitu pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu metode outline. Di bagian metode outline yaitu ada tiga, yaitu jenis-jenis judul. Yang kedua yaitu format outline. Dan yang terakhir yaitu paralelisme dalam judul. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai laporan penulisan bisnis. Atas perhatiannya saya ucapkan terima